Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Berjumpa kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita di semester 1. Ya, saya ucapkan anak-anak kelas 6 selamat buat kalian yang sudah naik dari kelas 5 ke kelas 6. Materi pertama kita pada pertemuan hari ini yaitu temanya indahnya saling menghormati. Nanti kita akan belajar bersama anak-anak mendengarkan penjelasan dari Bapak terkait dengan tema indahnya saling menghormati. Sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Nanti Bapak akan pimpin. Silahkan anak-anak mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, di dalam tema indahnya saling menghormati, salah satu materi nanti yang akan kita pelajari yaitu surat Al-Kafirun. Jadi nanti kita akan pelajari bersama bagaimana cara membacanya, terus kita akan pelajari, kita akan mengenali surat Al-Kafirun itu seperti apa, terus arti dari surat Al-Kafirun kita akan pelajari ayat per ayat, nanti kita akan bedah semua, dan yang terakhir yaitu kita akan belajar kandungan dari surat Al-Kafirun. Anak-anak, langsung saja. Yang pertama yaitu kita akan mengenal lebih jauh dari yang namanya surat Al-Kafirun. Pastinya ketika kita belajar, kita harus tahu dulu apa itu yang namanya surat Al-Kafirun sebelum kita belajar lebih jauh terkait dengan surat Al-Kafirun, biar anak-anak punya dasar. Kalau sudah punya dasar, nanti tinggal mengembangkan materi dari surat Al-Kafirun. Yang pertama, surat Al-Kafirun itu bagian dari surat yang ada di dalam Al-Quran, yang nomor urutnya itu ke-109 di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada urutan-urutan surat, dan surat Al-Kafirun ini surat yang ke-109. Surat Al-Kafirun terdiri 6 ayat. Jadi diingat-ingat nih. Surat Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat. Biar tidak lupa, anak-anak ingat-ingat kembali, ya, jangan sampai salah ketika ada pertanyaan terkait dengan jumlah ayat yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun merupakan surat yang termasuk golongan surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Makanya disebut dengan surat Makkiyah, artinya diturunkan di kota Makkah. Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Jadi surat ini nanti akan menjelaskan terkait dengan perilaku-perilaku orang kafir yang nanti akan mencoba untuk membuat kompromi dalam hal ibadah kepada Nabi Muhammad. Tapi nanti akan
ditolak dengan tegas oleh Nabi Muhammad. Nah, kurang lebihnya nanti akan seperti itu. Nanti saya akan jelaskan di kandungan surat Al-Kafirun. Gambarannya itu tentang orang-orang kafir. Jadi surat ini nanti akan menceritakan orang-orang kafir. Al-Kafirun diambil dari ayat pertama dalam surat Al-Kafirun. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu diambil dari ayat pertama. Makanya dinamakan Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun turun sesudah surat Al-Ma'un. Nah, kalau Al-Ma'un kan sudah kalian pelajari di kelas 5. Ya. Kalian pelajari di kelas 5 di semester 2 dulu sudah kalian pelajari. Jadi surat Al-Kafirun ini diturunkan sesudah surat Al-Ma'un turun. Sebabnya apa? Surat Al-Kafirun diturunkan sebab atau disebut dengan asbabun nuzul ya. Kalau Al-Qur'an itu namanya asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan surat di dalam Al-Qur'an itu namanya asbabun nuzul. Pasti setiap surat itu mempunyai latar belakang atau asbabun nuzul. Surat yang ada di dalam Al-Qur'an itu pasti punya latar belakang kenapa diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Terus kenapa Pak surat Al-Kafirun diturunkan? Jadi surat Al-Kafirun diturunkan sebab dulu ya banyak dari kaum musyrikin, orang-orang Quraisy dulu itu berupaya menghentikan dakwah Nabi. Ya, nanti banyak sekali ceritanya. Contoh-contoh orang-orang kafir dalam upaya menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Nanti kita akan pelajari. Makanya Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini sebagai jawaban atas ajakan-ajakan dari orang-orang kafir. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai dasar Nabi Muhammad untuk menolak semua ajakan orang-orang kafir yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Setelah kita mempelajari atau mengenal dari surat Al-Kafirun, sekarang kita akan belajar cara membaca dan menghafal surat Al-Kafirun dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi nanti anak-anak harus wajib hafal yang namanya surat Al-Kafirun. Selain hafal juga harus bisa membaca dengan baik dan benar. Nanti Bapak akan memberikan contoh cara membaca surat Al-Kafirun mulai dari ayat yang pertama sampai nanti ke ayat yang terakhir yaitu ayat ke-6. Silahkan nanti anak-anak perhatikan, disimak sebaik mungkin. Nanti dipraktekkan satu persatu. Nah, nanti prakteknya adalah membaca sekaligus menghafal surat Al-Kafirun. Sebelumnya Bapak akan berikan contoh cara membaca Al-Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan benar sesuai dengan bacaan tajwid. Silakan disimak dan diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'bidum ma abattum. Wala antum a'biduna ma a'bud.
Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Ya, itu cara membaca surat Al-Kafirun. Anak-anak harus memperhatikan panjang pendek dari surat Al-Kafirun. Dan anak-anak juga harus konsentrasi dalam membaca surat Al-Kafirun. Karena di sini ada 2 ayat yang mempunyai lafal yang sama. Yaitu ayat ketiga dan ayat kelima. Jadi nanti jangan sampai terbolak-balik. Nah, ayat ketiga itu bunyinya apa? Sama nanti akan sama dengan ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Itu ayat ketiga. Terus ayat kelima bunyinya juga sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Hanya jangan sampai terbulak balik. Nah, kalau tidak konsentrasi ini nanti akan bulat di sini surat Al-Kafirun kalau membacanya tidak konsentrasi, apalagi hafalan nanti. Ya, anak-anak harus lebih memperhatikan panjang pendek dari surat Al-Kafirun ketika membaca. Contohnya yaitu Qul ya ayyuha. Di sini ada yang namanya mat. Nah, mat itu artinya panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang namanya mat jaiz mungfasil. Itu dibaca panjang 5 harokat. Ya, 5 harokat atau 5 ketukan atau 2,5 alif. La a'budu. Tidak boleh la a'budu. Salah. Tapi harus panjang karena mat jaiz. La a'budu ma ta'budun. Ta'budun. Ta'budun juga dibaca panjang. Disebut dengan mat aridili sukun. Panjangnya juga sama. 2,5 alif atau 5 harokat. Mata budun. Tidak boleh mata budun. Salah. Yang betul la a'budu mata budun. Wala antum abidu. Antum nun sukun ketemu tak, dibaca ikhfa hakiki. Antum abiduna ma a'bud. A'bud dibaca mantul. Sebab apa dibaca mantul? Karena adalah bacaannya yaitu qalqalah kubro. Kenapa disebut qalqalah kubro? Karena ada huruf qalqalah yang mati di akhir kalimat, maka disebut qalqalah kubro. A'bud. Nah, a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, lafal ana nanya dibaca pendek meskipun di sini ada alif. Itu namanya pengecualian ana. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Seperti itu anak-anak ya. Panjang pendeknya bacaan tajwidnya harus kita kuasai ya. Apalagi kalau kita setiap sore belajar di TPQ pasti anak-anak mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu salah satu ilmu yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Anak pasti sudah mempelajari. Yang TPQ-nya rajin pasti sudah paham, sudah tahu cara membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Seperti itu ya.
Selanjutnya yaitu arti dari surat Al-Kafirun. Jadi setelah kita tahu, kenal dengan surat Al-Kafirun, sudah bisa cara membacanya, cara menghafalkannya. Sekarang kita akan pelajari arti dari surat Al-Kafirun. Kita akan pelajari ayat per ayat. Artinya apa sih biar kita tahu. Kalau nek ditakoi, mau sinau apa nang do surat Al-Kafirun. Nah, terus isinya apa surat Al-Kafirun? Nah, nanti kita akan bisa menjawab. Nah, kita akan pelajari ayat per ayat di dalam surat Al-Kafirun. Ayat yang pertama yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir. Nah, jadi ini peringatan untuk orang-orang kafir. Kafir itu artinya kufur, kafir. Eh, kafir itu tidak mau menerima kebenaran. Ingkar, kafir artinya adalah ingkar. Dia mengingkari bahwasanya Allah itu Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Dia tidak mau menerima kebenaran seperti itu. Makanya disebut dengan kafir. Ayat yang kedua yaitu la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi Nabi Muhammad diwanti-wanti itu diberi peringatan ya oleh Allah untuk mengatakan bahwasanya saya tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Jadi dulu orang-orang kafir itu tidak menyembah Allah, tapi mereka itu menyembah berhala atau patung. Nah, mereka sembah, mereka buat patungnya sendiri, kemudian dijual di pasar. Setelah itu dibeli, kemudian disembah. Makanya dulu dinamakan yang namanya jahiliyah, artinya zaman kebodohan. Orangnya tidak bodoh, tapi hatinya tidak mau menerima kebenaran. Orang-orang kafir Quraisy dulu itu pintar-pintar dalam hal ilmu, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran. Ayat yang ketiga yaitu wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada orang-orang kafir bahwasanya mereka tidak menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi berbeda. Ya, Tuhannya Nabi Muhammad dengan Tuhannya orang-orang kafir itu berbeda. Yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mau disuruh menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Karena ayat Al-Quran ini, khususnya surat Al-Kafirun itu terkait dengan negosiasi dalam hal peribadahan. Negosiasi itu apa Pak? Negosiasi itu tawar-menawar. Nah, tawar-menawar dalam hal beribadah. Nah, jadi orang-orang kafir itu mau tawar-menawar kepada Nabi Muhammad. Satu hari menyembah Allah, satu hari menyembah berhala mereka. Makanya Al-Quran surat Al-Kafirun ini diturunkan sebagai jawaban tegas agar Nabi Muhammad menolak ajakan orang kafir Quraisy. Dan yang kelima ayatnya yaitu wala antum abiduna ma a'bud. Sama dengan ayat yang ketiga, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan jawaban yang terakhir yaitu ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untuk kulah agamaku. Jadi ayat ini bisa digarisbawahi dengan kesimpulan yaitu berkaitan dengan
toleransi beragama, saling menghargai. Meskipun berbeda-beda, kita dianjurkan untuk saling menghargai sesama agama. Islam dengan yang lain harus saling menghargai. Boleh bekerja sama, tapi tidak boleh dalam hal akidah, tidak boleh dalam hal beribadah. Kalau bermuamalah boleh, bersilaturahmi boleh, bersosialisasi boleh, jual beli boleh. Tapi kalau dalam hal akidah, dalam hal agama, dalam hal ibadah tidak diperbolehkan kita bekerja sama. Nggih, anak-anak dipahami nggih? Seperti itu arti dari surat Al-Kafirun. Selanjutnya yaitu kandungan dari surat Al-Kafirun atau gambaran garis besar isi dari surat Al-Kafirun. Yang pertama, surat Al-Kafirun berisi perintah untuk menjaga toleransi selama tidak berhubungan dengan masalah akidah. Jadi seperti apa yang Bapak jelaskan, kalian boleh misalnya punya saudara non-muslim, boleh bergaul dengan mereka, boleh bersosialisasi, boleh bermain bersama, atau mungkin nanti kalau sudah besar kalian bisnis, jual beli dan lain sebagainya boleh dengan orang non muslim. Tapi kalian tidak boleh jika ada ajakan untuk bekerja sama dalam hal akidah atau keyakinan atau dalam hal beribadah. Tidak boleh. Kalau muamalah boleh, bermain bersama boleh, jual beli boleh, sosialisasi boleh, tapi tidak boleh kalau sudah menyangkut akidah. Misalnya kalian diajak beribadah ke gereja, maka kalian harus tegas untuk menolak dengan baik. Cara menolaknya juga harus dengan baik, tidak boleh dengan kekerasan atau dengan bicara yang kotor atau menghujat atau mencaci maki dan lain sebagainya, tidak boleh. Menolak dengan cara yang halus, bahwasanya di dalam agama Islam tidak diperbolehkan untuk urusan akidah. Kita punya hak untuk menolak. Yang kedua yaitu pernyataan tegas bahwa tidak ada tukar saling peribadahan dalam Islam. Jadi surat ini tegas. Kalau sudah menyangkut peribadahan, maka harus ditolak. Enggak boleh kita mengikuti, misalnya diajak tadi. Enggak boleh. Harus menolak dengan baik. Kalau sudah menyangkut dengan peribadahan. Yang ketiga yaitu surat Al-Kafirun ini menjelaskan terkait orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kufur itu pasti akan tetap di dalam kekufurannya. Kufur itu apa sih Pak? Kufur itu tidak mau menerima kebenaran. Kafir, kufur. Nah, itu mereka yang tidak mau menerima kebenaran itu selama-lamanya akan menjadi orang-orang kafir. Seperti itu. Karena mereka itu pada dasarnya itu tahu bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang sudah Nabi Muhammad SAW ajarkan itu adalah benar, realistis, bisa masuk akal, bisa dilogika. Mereka tahu itu. Mereka tahu kalau Al-Quran itu benar-benar firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir dahulu itu tahu. Tapi mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Karena apa? Gengsi. Ya, mereka tidak mau Nabi Muhammad memimpin kota Mekah dan sekitarnya.
Karena mereka itu gengsi, meskipun mereka tahu kalau agama Islam itu adalah agama yang benar, tapi tidak mau menerima kebenaran. Itulah sifatnya orang-orang kafir dulu, makanya disebut dengan jahiliyah. Ya, buta hatinya. Meskipun mereka pintar, tapi hatinya buta. Tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima pendapat orang lain yang sekiranya itu benar. Makanya di dalam surat Al-Kafirun ini saya simpulkan, Bapak simpulkan, ya ada 3 poin yang harus kalian pahami. Pertama itu surat Al-Kafirun berisi perintah toleransi beragama, saling menghargai. Toleransi itu artinya saling menghargai. Yang kedua, pernyataan tegas tidak boleh tukar menukar dalam hal peribadahan. Dan yang ketiga yaitu orang yang tidak mau menerima kebenaran selama-lamanya pasti akan menjadi orang yang sesat, seperti orang-orang kafir dulu pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema indahnya saling menghormati. Semoga apa yang saya sampaikan anak bisa memahami. Nanti videonya bisa diputar berulang-ulang biar semakin paham. Dan saya mohon maaf jika dalam menjelaskan banyak yang salah, mohon dimaafkan. Oke, nanti anak-anak bisa mengkoreksi, Pak, salah Pak. Enggak apa-apa. Ya, karena Pak Guru juga manusia, pasti tidak luput dengan yang namanya salah. Boleh kalian, Pak, misalnya ini keterangannya salah, Pak. Boleh, saya lebih senang. Nah, kalau ada anak-anak yang kritis, bagus, berarti kamu memahami apa yang saya sampaikan. Nah, itu kelas 6 harus berani berpendapat. Nah, kalau kita benar harus berani berpendapat. Meskipun yang dihadapi Pak Guru, atau Ibu Guru, atau Bapak Ibu di rumah. Nah, belajar berani untuk menyampaikan pendapat. Tapi harus dengan cara yang baik, cara yang sopan. Ya, itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.